Buku ini ditulis oleh Kakak Eka Wardana. Teman-teman, tahukah kamu kota suci kaum muslimin? Yap, betul, kota Mekah. Di sana juga terletak Ka'bah Baitullah. Kota tersebut sangat subur, dikelilingi dengan bukit-bukit dan sungai yang banyak ikan. Ka'bah sendiri dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai perintah Allah menjadi tempat untuk beribadah. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang kami kerjakan. Sesungguhnya Engkau Maha melihat dan Maha mendengar." Kemudian Allah memerintahkan untuk menjaga kesucian dan kebersihan tempat tersebut sebagai tempat ibadah, tawaf, ruku, dan sujud. Setelah itu, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Dalam surat Ali Imran ayat 96-97, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya tempat ibadah tertua di dunia adalah Ka'bah. Rumah tersebut diberkahi Allah dan menjadi tempat petunjuk bagi manusia penjuru dunia. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga terpandang dan disegani oleh penduduk Mekah, tepatnya di keluarga Hashim suku Quraisy. Keluarga Hashim sendiri sangat dipercaya penduduk Mekah sebagai pemegang kunci Ka'bah, penyedia makan dan minum para peziarah kota Makkah. Hashim juga membagi perjalanan dagang menurut musim. Jika musim dingin, perdagangan akan menuju Yaman, dan jika musim panas akan ke kota Syam. Begitulah keluarga Hashim sangat berperan bagi kehidupan penduduk Mekah saat itu. Karenanya seluruh Mekah dan peziarah sangat menyayangi keluarga Hashim. Namun, masyarakat Arab mengalami kemunduran yang disebut masa jahiliyah atau masa kebodohan. Mereka berpaling dari keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Banyak di antara mereka yang melakukan penyembahan berhala, percaya takhayul, gemar mabuk dan berjudi, mengundi nasib, memakan makanan yang tidak halal, bahkan mencuri dan merampok pun dilakukan, yang jauh dari ajaran agama Islam. Karenanya, kelak Allah mengutus Nabi Muhammad untuk berdakwah di kota Mekah ini. Begitulah kejahiliahan penduduk Mekah terus berlanjut. Kala itu, sumur Zam-Zam telah terkubur selama ratusan tahun dan dilupakan oleh banyak orang. Namun, Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad, dapat mengingat kisah sumur Zam-Zam yang timbul dari kaki Ismail dan kemudian menghidupi kota Mekah serta para peziarah Ka'bah. Ia lantas mencarinya dan menemukannya. Di sana juga ditemukan pedang dan emas milik Mu'az bin Amr. Orang-orang Quraisy berbondong dan ingin meminta air dan harta emas tersebut. Sesuai dengan kebiasaan suku Quraisy, maka dilakukan dengan mengadu anak panah. Dan pemenangnya adalah Abdul Muthalib, kakek dari Muhammad. Sehingga ia mendapat kepercayaan untuk mengurus sumur Zam-Zam dan Ka'bah. Abdul Muthalib bernazar apabila memiliki 10 anak laki-laki, maka salah satu anaknya akan dipersembahkan di depan Ka'bah. Allah mengabulkan permintaan tersebut sehingga tibalah saatnya Abdul Muthalib untuk mengundi siapa yang akan dipersembahkan. Ternyata Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad, terpilih. Namun niat tersebut dihalangi oleh penduduk Mekah, sehingga Abdul Muthalib harus menebusnya dengan undian 100 ekor unta. Kabar ramainya kota Mekah yang dikunjungi peziarah dari penjuru Arab terdengar oleh penguasa Yaman, Raja Abrahah. Yaman adalah sebuah negeri yang terletak di sebelah selatan Mekah. Negeri tersebut terkenal dengan teknologi bangunannya. Kemudian Abrahah membangun gereja yang dengan
gerbang emasnya, jendela peraknya, dan lantai pualam yang kemilau untuk menandingi keramaian Ka'bah agar orang-orang juga berbondong-bondong beribadah ke sana. Namun usahanya sia-sia. Orang-orang Arab sangat mencintai Ka'bah dan kota Mekah sebagai kota suci. Mereka tidak berpaling. Abraha memiliki ide untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah yang terkenal dan ditakuti. Penduduk kota Mekah tidak tinggal diam mendengar berita itu. Mereka melawan Abraha. Namun tidak ada yang berhasil. Penduduk kota Mekah merasa bingung dan meminta Abdul Muthalib untuk mempertahankan Ka'bah. Namun mereka tidak bisa melawan. Abraha dengan kekuatannya, dengan kesepakatan, akhirnya kota Mekah dikosongkan. Allah melindungi kota sucinya ketika pasukan Abraha mendekat. Allah mengutus kawanan burung yang sangat banyak hingga menutupi sinar matahari. Mendung bergerak cepat dan awan bergemuruh. Kawanan burung tersebut menjatuhkan batu-batu yang menyala ke arah pasukan gajah sehingga mereka binasa kecuali Abraha. Ia pun kembali ke Yaman. Namun tak lama kemudian ia juga mati. Kota Makkah kembali terselamatkan seperti semula. Salah satu anak Abdul Muthalib yaitu Abdullah menikah dengan ibunda Aminah. Ia adalah keturunan paling baik di kalangan suku Quraisy. Pada musim semi orang-orang Quraisy kembali berdagang menuju Syria, termasuk Abdullah. Saat itu ibunda Aminah sedang hamil. Namun selama perjalanan Abdullah mengalami sakit keras di kota Yatsrib. Tak lama kemudian lahir bayi Aminah yang kelak menjadi orang besar dan menjadi utusan Allah. Hari itu Senin 12 Rabiul Awal di tahun yang sama atas penyerbuan kota Mekah oleh Abraha sehingga disebutlah tahun gajah. Sang kakek memberi nama Muhammad. Kali ini ia bersyukur kepada Allah, bukan kepada berhala. Ia tawaf berkeliling Ka'bah sebagai rasa syukur kepada Allah. Saat itu berlaku kebiasaan bangsa Arab, apabila lahir seorang bayi maka akan disusukan ke wanita-wanita desa pedalaman Arab agar terhindar dari penyakit, memiliki badan yang kuat dan memiliki bahasa yang murni dari pedesaan. Ibu susu Muhammad kecil adalah Ibu Halimah. Awalnya tidak ada yang mau menerima Muhammad kecil karena ia adalah seorang yatim dan tidak banyak upah yang dapat diberikan. Namun karena tidak mendapatkan anak susuan, akhirnya Ibu Halimah menerima Muhammad. Selama mengasuh Muhammad kecil, Allah memberikan keberkahan pada keluarga Bani Sa'ad. Ketika menggendong Muhammad, Ibu Halimah tidak merasa berat atau lelah. Bayi Muhammad menyusu dengan lahap bergantian dengan anak Halimah yang lainnya, sehingga anak ibunda Halimah yang semula rewel menjadi tenang. Tak hanya itu, unta milik mereka yang semula tidak mengeluarkan susu, kini mengeluarkan susu walaupun unta tersebut sudah tua. Demikian juga dengan kambing-kambing yang menghasilkan susu yang banyak, sehingga keluarga Sa'ad dapat meminumnya hingga kenyang. Keledai yang ditunggainya Halimah juga semakin cepat jalannya sehingga dapat menyusul rombongan yang lain ketika dalam perjalanan. Begitulah keberkahan yang diberikan Allah kepada keluarga Sa'ad. Hari itu Muhammad kecil belum genap berusia 3 tahun. Ia ikut menggembala kambing bersama saudara-saudara sesusuannya. Tiba-tiba salah satu anak Halimah berlari pulang dengan ketakutan sambil menangis. Ia mengatakan bahwa Muhammad dibawa oleh orang berbaju putih, lalu dibaringkan dan perutnya dibelah sambil dibolak-balik. Halimah dan Haritsah suaminya menjadi panik sehingga segera mencari Muhammad. Didapatinya Muhammad dengan wajah yang pucat,
Lalu ditanya, apakah kabar tersebut benar? Dan Muhammad pun menjawab bahwa kabar tersebut benar. Kemudian Aminah dan Harits segera mengembalikan Muhammad kepada ibundanya Aminah. Sesampainya di Mekah, ibunda Aminah sangat bahagia. Ia melihat pertumbuhan Muhammad yang begitu sehat. Berat hati Halimah berpisah dengan Muhammad yang begitu disayanginya. Ia sangat senang apabila Muhammad tetap tinggal bersamanya karena takut wabah penyakit akan menyerangnya. Lalu datanglah sang kakek. Ia menyarankan agar Muhammad tetap tinggal bersama Halimah sampai usianya 5 tahun agar perkembangan bahasa Arabnya lebih fasih. Namun ibunda Aminah meminta waktu beberapa hari agar dapat bersama putranya Muhammad. Demikian tadi teman-teman kisah dari Rasulullah dan kehidupan kota Mekah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.